PKM Success Pathways. Wah, gimana nih kabarnya Kak? Nah, semoga kabar teman-teman MIPA yang lagi nonton nih sehat semua ya. Oke, mungkin biar teman-teman di sini makin kenal nih sama kita. Mungkin kita kenalan dulu aja kali ya. Jadi kenalin, aku Han dan temanku. Dan aku Rara yang akan menemani teman-teman MIPA dalam podcast episode kali ini. Oke, teman-teman, kali ini kita ada yang spesial nih, Kak. Wah, apa tuh Kak? Spill dong. Oke, aku spill aja kali ya, Kak. Mungkin kita bakalan kedatangan tamu yang spesial banget nih, Kak. Mungkin bisa diperkenalkan, Kak? Wah, mungkin daripada penasaran nih, kita langsung aja kenalan dengan tamu kita. Selamat malam Kak, mungkin bisa memperkenalkan diri dan bisa sebutin prodi sama angkatannya juga. Oke, selamat malam. Kenalin aku Riris dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2022. Oke, Kak. Mungkin buat pembukaan dulu aja nih kali, Kak ya. Mungkin bisa diceritain gak sih, Kak, kesibukannya Kakak sekarang nih akhir-akhir ini tuh lagi ngapain aja sih, Kak? Oke, kalau kesibukanku akhir-akhir ini karena aku udah semester 5, jadi kesibukannya baru kuliah, terus juga melaprak, selayaknya anak FTP pada umumnya. Terus juga ada kesibukan organisasi di BEM dan juga di HIMA. Aduh, berarti Kakak tuh termasuk orang yang aktif banget gitu ya, Kak, di Iya, perkuliahan gitu. bisa dibilang seperti Keren itu. sih. Lumayan sibuk ya Kak? Iya, Oke. benar-benar. Mungkin aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak, sama Kakak tentang PKM. Kan kemarin teman-teman mahasiswa baru tuh disuruh mengerjakan PKM ya Kak? Iya. Nah, boleh nih Kakak sharing-sharing pengetahuan Kakak tentang PKM ini. Karena pasti teman-teman mahasiswa baru ini masih pada bingung ya mengenai PKM itu sendiri. Oke, jadi kalau PKM itu secara garis besar dia kan kepanjangannya dari Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, kalau secara garis besar dia tuh kompetisi yang diselenggarain oleh Kemendikbudristek untuk mengasah kemampuan dari mahasiswa untuk critical thinking dan mencari solusi dari berbagai permasalahan. Kalau misalnya teman-teman tahu di SMA itu semacam OSN gitu. Tapi kalau PKM ini ada olimpiadenya tingkat nasional, tingkat universitas gitu loh. Jadi yang peserta-pesertanya itu dari kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia kayak gitu. Oke nih, Kak. Jadi biar mungkin kan tadi kan Kakak kan udah ngasih kayak gambaran kasarnya gitu nih, Kak, ke teman-teman nih. Apa sih PKM itu? Mungkin Iya. biar teman-teman nih yang nonton bisa lebih jelas gitu terkait untuk memahami PKM gitu. Mungkin aku bakal sedikit tanya-tanya gitu ya, Kak, Boleh, ke boleh, Kakak boleh. gitu. Mungkin dari yang pertama aja nih, Kak. Mungkin aku pengen tanya nih, Kak. Apa sih, Kak, dari tadi kan Kakak udah nyebutin kan kepanjangan PKM itu. Iya. Terus tujuan utama dari program ini tuh kira-kira apa sih, Kak? Kalau tujuan utama dari PKM sendiri yang jelas itu buat ngelatih critical thinking dari mahasiswa. Karena di program PKM ini kita bakal diajak, maksudnya kayak kita mencari suatu permasalahan yang kita pecahkan gitu melalui kepenulisan. Jadi kita harus menulis proposal dan di proposal tersebut kita bakal didanai oleh Kemendikbudristek kayak gitu. Terus kalau tujuan yang lain, yang jelas kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia gitu, kayak salah satunya berbagai penyakit kayak stunting, terus juga penyakit ginjal dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Selain itu juga program PKM itu bisa mendongkrak kreativitas dari mahasiswa karena kan emang pada dasarnya namanya kan program kreativitas kan. Jadi di situ kita tuh dituntut buat ngasih ide-ide dan solusi yang kreatif dari semua permasalahan yang kita pecahkan kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Aku sekarang penasaran nih Kak, dari PKM sendiri tuh ada berapa jenis bidang sih Kak yang tersedia dan apa aja sih kategorinya? Oke, kalau PKM itu ada 8 bidang, ada PKM RE atau riset ekstata, terus ada PKM RSH, riset humaniora, kemudian ada PKMK, kewirausahaan, ada PKM KC, karsa cipta, ada PKM PI, ada PKM GFT, gagasan futuristik tertulis, ada PKM VGK, dan yang terakhir ada PKM apa ya? Aku pokoknya ada 8 tapi yang satunya aku lupa. Iya, itu. Oh, ya, PI, mungkin. KE, KC ya itu pokoknya. Ya mungkin kan Kakak tadi kan udah nyebutin banyak nih Iya. dari bidang PKM nih. Dan Kakak udah pernah terjun gak sih ke lomba-lomba Iya. PKM itu? Nah, aku pengen tahu nih Kakak dulu terjunnya di apa ya, Kak?
untuk PKM-nya tuh? Kalau aku kemarin itu di PKM RE atau riset ekstata. Jadi kita itu kalau PKM RE basicnya meriset gitu. Jadi kita banyakkan di lab, terus ngeriset kayak subjek yang ingin kita amati kayak gitu. Oke Kak, mungkin kan banyak nih Kak dari teman-teman MIPA, dari aku juga dulu kan soalnya juga pernah sempat masuk ke PKM RE Iya. Kak, tapi nggak lulus pendanaan Kak. Nah, Sayang banget. mungkin aku pengen tahu nih Kak, buat teman-teman juga yang lagi nonton nih, sedikit tips gitu. Itu gimana sih cara kita tuh bisa biar lolos pendanaan gitu Kak? Mungkin dari bidang PKM-nya Kakak dulu yang dari RE itu Kak. Oke, jadi kalau misalnya bidang PKMR itu kita harus ada 2 tujuan utama. Yang pertama itu terkait kreativitasnya. Jadi kita harus kreatif dalam mencari permasalahan yang ingin dipecahkan. Dan yang kedua, risetnya harus terbarukan gitu. Jadi kalau bisa belum pernah ada penelitian yang serupa gitu. Jadi kalau misalnya semakin terbaru dan semakin kreatif, peluang untuk dapat pendanaan itu akan semakin besar. Nih aku kasih salah satu contohnya ya. Kalau misalnya teman-teman tahu atau misalnya paham mengenai PKMRE, biasanya kan pakai hewan uji coba, iya kan? Kayak kebanyakan pakai tikus atau pakai micit gitu kan. Kalian coba deh kayak inovasiin gitu, mungkin pakai hewan uji coba yang baru, pakai katak atau mungkin pakai ikan, misalnya kayak ikan zebrafish, itu juga salah satu terbarukan yang bisa jadi poin plus kalian untuk bisa dapat pendanaan kayak gitu. Oke, karena kan kakak tadi udah pernah lolos nih di PKM sudah sendiri. Gimana sih kak tahapan dan alur pengajuan proposal PKM dari awal hingga akhir tuh kayak gimana? Oke, jadi kalau misalnya tahap awal pengajuan proposal itu biasanya di tingkat fakultas. Kayak dari, kalau di FTP ya, kalau aku di FTP itu ada namanya lembaga ARSC atau lembaga kepenulisan tingkat fakultas. Nanti di sana mereka tuh akan mengumpulkan semua proposal yang ingin diajukan ke tahap universitas. Jadi di tahap awalnya itu di tingkat fakultas diseleksi dulu mana yang akan masuk ke tingkat universitas. Tapi biasanya di tahap tersebut pasti mengajukan sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak proposal semakin banyak peluang kita dapat juara juga kan. Terus yang kedua nanti seleksi tingkat universitas. Jadi di tingkat universitas itu bakal direview ulang oleh reviewernya itu dari dosen, dan dosennya itu kayak menyebar, baik itu dari FTP, FMIPA, FP, FPIK, pokoknya nanti bakal direview. Habis itu nanti kita direvisi sama beliaunya, kayak oh mungkin idenya kurang A, idenya kurang B gitu. Nanti dari sana proposal yang udah direview oleh reviewer akan diajukan ke tingkat nasional atau di tingkat Kemendikbudristek. Nah dari sana nanti proposal yang masuk bakal dapat pendanaan kalau misalnya lolos gitu. Jadi tingkatannya habis dari Kemendikbudristek kita dapat pendanaan, kita penelitian. Setelah dari penelitian kita harus melaporkan laporan kemajuan penelitian atau namanya itu PKP 2. Jadi di tahap PKP 2 itu kita bakalan presentasi apa-apa aja sih yang udah kita laksanakan selama 3 bulan penelitian dan dari pendanaannya itu turun. Terus setelah dari PKP 2 kita akan ada pengumuman lolos PIMNAS. Nah di tahap lolos PIMNAS ini adalah semacam finalnya. Jadi kita di PIMNAS itu bakal presentasi lagi, tapi kalau bedanya sama PKP 2, di PIMNAS itu udah kayak keseluruhan dari penelitian kita itu udah beres, bentuk luarannya juga udah selesai, terus juga kita ada tahap penilaian poster juga. Jadi tahapnya emang banyak, tapi sangat worth it untuk diikuti. Teman-teman jangan lupa ikut ya. Keren sih Kak dari penjelasannya kakak tadi tuh. Tapi aku mau tanya-tanya nih Kak, tadi kan kakak kan ngomongnya kakak berkecimpung di dunia PKMRE Iya. gitu kan Kak. Dimana aku dulu tuh juga pernah berkecimpung di dunia PKMRE juga gitu. Nah aku tuh ada temen nih Kak, Iya ya. dia tuh masuknya ke PKMK, tetapi dia tuh kayak tetap kayak ngerisetnya tuh sama kayak aku gitu, Iya. tetap RE gitu. Jadi aku tuh bingung Kak, bedanya RE sama K tuh apa? Kalau misalkan dari segi riset aja kita tuh mirip-mirip gitu tak Kak. Jadi kayak ini bedanya apa sih sebenarnya gitu. Oke, jadi kalau bedanya PKMRE dan juga PKMK itu lebih ke bentuk luaran dan juga tujuannya. Jadi kalau misalnya RE itu kan luarannya berupa artikel ilmiah dan juga poster dan presentasi pas waktu PIMNAS kan. Tapi kalau PKMK itu harus ada luaran berupa produk yang harus dihasilkan dan juga laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu berupa kayak berapa banyak produk yang udah kita jual, berapa banyak
laba yang kita dapatkan. Terus kayak sebelum itu juga ada rencana penjualan, jadi dalam jangka waktu sekian kita bisa menghasilkan uang sekian, kita bisa menghasilkan keuntungan sekian. Jadi kalau misalnya PKMK itu dia lebih banyak terjunnya ke bidang keuangannya gitu, di samping dari produknya. Kalau dibilang tadi katamu ada yang kayak ada risetnya juga, itu tergantung jenis produk yang ingin mereka jual gitu. Kalau misalnya produknya berkaitan dengan makanan ataupun kayak produk-produk kesehatan, pasti harus ada risetnya terlebih dahulu kan. Jadi mungkin bisa dikatakan mirip-mirip dengan PKMRE seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih atas penjelasannya Kak. Oke, kan di setiap tahunnya kan ada program PKM ini sendiri kan Kak buat mahasiswa baru. Kapan sih Kak biasanya jadwal buat pengumpulan proposal PKM itu sendiri? Oke, kalau buat mahasiswa baru itu kan biasanya terkait kebijakan di masing-masing fakultas kan, kayak barengan dengan program ospeknya. Tapi biasanya setelah dari tahap ospek itu nanti akan ada namanya LP2 PKM, atau secara nggak langsung itu PIMNAS tapi tingkat universitas di UB. Jadi semua proposal dari fakultas teman-teman mahasiswa baru bakal diujikan lagi di tahap LP2 PKM ini, dan biasanya itu diselenggarakan bulan Desember atau enggak bulan Januari, pokoknya sebelum ke tahap PKM yang sebenarnya. Jadi di bulan-bulan Desember sama Januari itu bakal ada LP2 PKM, di mana proposal teman-teman mahasiswa baru bakal diberikan reward, baik itu juara 1, juara 2, juara 3, dan selayaknya kita PIMNAS tapi tingkat universitas. Nanti proposal yang udah lolos LP2 PKM ini dia akan langsung diajukan ke pendanaan di tingkat nasional. Jadi secara nggak langsung dia udah melewati step by step di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas, kayak gitu. Oke Kak, mungkin tadi kan Kakak udah menjelaskan nih, kita kalau mau dapat pendanaan tuh syarat-syaratnya harus bagaimana aja gitu. Tuh. Nah, setelah kita dapat pendanaan kan pasti kita akan proyeksikan gitu. Iya. Dan Kakak tadi ngomong kalau udah semuanya terlaksana, di tahap akhirnya tuh akan kita presentasikan Iya. ke dewan juri untuk mencari finalis pemenangnya gitu Kak. Nah, aku pengen tahu sih dari Kakak gitu yang udah berpengalaman gitu Kak, gimana sih cara kita tuh bisa presentasi cara efektif namun tetap menarik gitu Kak ke para dewan juri itu. Oke, jadi untuk presentasi secara menarik itu ada 3 kuncinya. Yang pertama adalah PowerPoint yang ditampilkan. Jadi PowerPoint yang ditampilkan itu harus menarik dan se-kreatif mungkin. Jadi kayak dewan juri pertama kali melihat PowerPoint kita itu sangat-sangat eye-catchy, dan mereka tertarik untuk melihat slide-slide selanjutnya gitu. Terus yang kedua adalah cara berbicara dan juga attitude kita saat berbicara. Baik itu kayak intonasi, pemilihan kalimat, pemilihan kata, kemudian artikulasi itu juga sangat penting dan perlu diperhatikan gitu. Karena kalau misalnya kita artikulasi ataupun cara ngomongnya itu monoton, dewan juri pasti kayak dengernya itu juga ngantuk kan gitu. Terus yang ketiga adalah pembagian presentasi atau topik yang disampaikan gitu. Jadi dalam satu PowerPoint itu jangan usahakan teman-teman jangan menampilkan berupa kalimat gitu. Jadi intinya yang disampaikan di situ adalah berupa poin-poin atau bahkan gambar aja. Jadi mungkin dalam satu kalimat kalian itu tidak hanya menampilkan satu jenis gambar saja, tapi kayak bisa langsung slide selanjutnya kayak gitu. Jadi sambil kita ngomong, sambil kita presentasi, gambar itu juga sambil gerak gitu. Jadi slide-nya itu juga sambil gerak gitu. Itu juga efisien dalam menampilkan hasil yang udah kita sampaikan kepada dewan juri kayak gitu. Oke, aku mau tanya nih Kak, kan Kakak udah pernah presentasi nih di depan juri. Apa aja sih pertanyaan yang sering muncul nih yang dipertanyakan oleh para juri ke Kakak yang sering muncul? Oke, jadi kalau pertanyaan yang sering muncul itu yang jelas terkait penelitian yang kita teliti ya. Karena kan ini sekalian aku sharing tentang penelitian itu nggak apa-apa ya? Boleh Kak, boleh. Jadi aku kan kemarin tuh meneliti mengenai kandungan senyawa folat dalam folat alami dalam ekstrak fermentasi kubis. Kalau kalian tahu namanya itu sauerkraut. Jadi dia tuh semacam asinan, sayur asinan. Nah dia itu diteliti dan dia itu mengandung senyawa folat alami. Nah senyawa folat alami ini kita coba diujikan pada hewan uji coba, yaitu pada ikan zebra atau zebrafish, untuk melihat apakah dia efektif dalam mencegah stunting pada zebrafish tersebut gitu. Dan ternyata setelah kita ujikan
panjang badan larva zebrafish yang dengan model stunting itu dia itu efektif dan dia itu meningkat gitu. Nah, dewan juri itu kebanyakan tanyanya pasti kenapa kamu memilih kubis gitu. Jadi kayak yang ditanyakan itu mengenai kenapa sih kamu meneliti hal tersebut gitu. Jadi lebih mengulik alasan kamu meneliti hal tersebut dan juga lebih kayak mencari tahu nih kira-kira kalau kamu meneliti hal tersebut kamu tahu banyak gak sih mengenai misalnya kubis atau mengenai zebrafish kayak gitu. Jadi yang diteliti itu lebih ke penelitian kita gitu. Oke, berarti waktu kita presentasi gitu kita harus kayak mengetahui banget nih Iya. terkait produk yang bakal kita pakai gitu ya Kak. Betul. Oke Kak, mungkin aku juga pengen tahu nih Kak sedikit gitu Kak. Mungkin dari teman-teman juga biar bisa mereka tuh bisa ngira-ngira gitu. Kira-kira nih Kak, berapa sih Kak dana yang bakal kita dapat nih? Atau enggak dana yang bakal bisa kita ajuin gitu loh Kak dari atasan sana itu Kak. Oke, jadi kalau misalnya anggaran dana itu di proposal ya, berarti di tahap awal ya, kita itu diberi maksimal. Jadi emang udah ada ketentuan di dalam buku pedoman PKM PKM 2024. Kalau misalnya kalian lihat itu dana maksimal yang bisa kita peroleh dari perguruan tinggi. Kita kan ada 2 sumber dana, dari perguruan tinggi sama dari Kemendikbudristek. Nah, kalau dari perguruan tinggi itu maksimal 2 juta, kalau dari Kemendikbudristek itu maksimal 10 juta. Jadi kita elaborasikan keduanya itu maksimal 12 juta. Tapi kebanyakan dari teman-teman PKM di UB itu mengajukan dana totalnya itu 10 juta, dari baik itu dari perguruan tinggi maupun dari Dikti. Dan pun katakanlah ya kita mengajukan dana ke Dikti itu sekitar 9 juta sekian. Nah, itu pasti akan direview ulang oleh dewan juri mengenai kayak di bawah kan kita harus mengajukan itu kan berbagai rancangan dana kan. Nah, itu bakal ditinjau ulang dan biasanya nggak semua dana itu bakal turun. Kayak kita ngajuinnya 9.700.000 itu bakal turun kayak 8,5 juta, atau kayak mungkin kalau paling parahnya itu cuma 8 juta kayak gitu. Pasti ada aja yang dipotong kayak gitu. Oke Kak, jadi misalkan nih Kak, waktu dana udah turun nih, aku soalnya pernah sempet denger nih dari temanku yang ikut PKM itu, katanya kalau kita makainya nggak sesuai anggaran yang dikasih itu kita bakal didiskualifikasi. Kayak itu benar nggak sih? Bener banget. Jadi kalau misalnya kita pakai dana tapi ternyata dananya itu sisa atau nggak kepakai secara keseluruhnya, itu pasti bakal ditanyakan oleh dewan juri kayak kalian menyusun anggaran dananya bagaimana kok sampai dananya itu tidak terpakai gitu. Jadi perlu adanya kehati-hatian dalam menyusun anggaran dana dan juga menggunakan dana tersebut gitu, biar dana yang terpakai itu nggak sisa dan nggak kurang juga. Kalau misalnya kurang kita minta ke siapa itu. Jadi kan perlu kehati-hatian dalam membelanjakan dana tersebut, dan nantinya saat kita membelanjakan dana tersebut harus ada buktinya, itu berupa entah itu nota atau itu bond atau mungkin kwitansi, itu harus ada itu. Jadi emang berhati-hati banget dalam penggunaan dananya. Oke, aku masih penasaran nih Kak, apa aja sih komponen penting yang harus ada gitu dalam menyusun proposal PKM itu sendiri, biar teman-teman MIPA ini juga tahu gitu, lebih paham gitu. Kalau komponen dalam menyusun proposal itu yang paling penting adalah latar belakang, karena di dalam latar belakang itu dewan juri akan melihat inti poin dari yang akan kita bahas selanjutnya, atau kayak inti poin dari penelitian kita gitu. Kalau misalnya latar belakangnya itu kurang spesifik dan terlalu bertele-tele, pasti dewan juri akan meragukan kayak kira-kira ini layak nggak ya diberi dana untuk penelitian kayak gitu. Terus yang kedua adalah bagian anggaran dana. Jadi anggaran dana itu juga sangat-sangat menentukan apakah suatu proposal itu dapat pendanaan atau tidak. Karena pendanaan yang sifatnya terlalu besar dan juga misalnya nih kita kasih contoh aja kayak kalian masukin anggaran dana itu adalah sewa laboratorium. Sebenarnya karena kalau sewa laboratorium itu harusnya nggak boleh masuk di anggaran dana, karena itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi tempat kita meneliti itu tidak mendukung penelitian kita, karena kita harus membayar. Mungkin katakanlah kita harus membayar di perguruan tinggi, tapi kita bisa kayak ganti ke yang lainnya, misal kayak pembelian barang-barang atau pembelian aquades, pembelian alkohol kayak gitu. Itu yang lebih rasional untuk penggunaan anggaran dana tersebut. Terus yang ketiga adalah metode. Kalau misalnya PKMRE ya, jadi kan pastinya riset gitu. Jadi metode yang digunakan ini juga harus diperhatikan gitu. Jangan sekiranya kita memilih metode yang dia itu tricky dan teman-teman mahasiswa ini sebenarnya belum pernah melaksanakan metode tersebut. Jadi
ranahnya itu bukan ke mahasiswa tingkat S1 tapi ke tingkat S2, tapi kita udah masukin di situ metodenya. Nah itu juga tricky dalam mendapatkan pendanaan dan bisa aja kayak diragukan ini sebenarnya yang meliti kamu sendiri atau orang lain kayak gitu. Wah, makasih banget nih Kak udah mau sharing-sharing tentang pengalaman Kakak, dan tentunya pengalaman dari Kak Riris ini keren banget gak sih? Iya benar banget, dan perlu diingat juga ya teman-teman, apa yang udah disampaikan dari Kak Riris itu tadi harap diperhatikan semuanya kalau teman-teman pengen buat bisa lolos untuk pendanaan PKM gitu ya. Oke, aku juga mau bilang makasih juga ya Kak, karena Kakak udah mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini di tengah kesibukan Kakak gitu Kak. Oke, gak apa-apa teman-teman, semangat aja. Yakin kalau kalian bisa ke PIMNAS. Amin. Ada nggak sih Kak closing statement dari Kakak buat teman-teman nih Pak? Apa ya, closing statement dari aku tetap semangat. Kalau misalnya kalian saat ini lagi di tahap demotivated atau kalian lagi capek atau kalian lagi perlu semangat, kataku kalian harus semangat karena di luar sana itu banyak orang-orang yang hebat yang mereka juga berjuang. Jadi kalau misalnya kalian masih demot harus semangat lagi kayak gitu. Terus juga jangan berpaku dengan keberhasilan orang lain. Di samping kalian ketertinggalan, tapi juga kalian harus tetap semangat untuk menghadapi diri kalian sendiri dan juga di perkuliahan ini kayak gitu. Oke, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Riris atas closing statementnya, dan aku harap teman-teman MIPA di sini makin bisa memunculkan ide-idenya dan makin tertarik nih buat ikut PKM atau PIMNAS. Oke, karena sudah di akhir juga nih teman-teman, mungkin podcast kali ini dari Kak Riris juga ya, karena pastinya ada kesibukan lain gitu kan teman-teman. Mungkin bisa kita cukupkan dahulu untuk di episode ini, dan jadi mari kita tuh jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.